Akhir kalimat itu tidak akan mungkin berubah kecuali perubahan itu diawali dari permulaan kalimat. Sama seperti manusia, akhir hayatnya tidak akan pernah menjadi orang yang berubah kecuali perubahan itu diciptakan mulai dari sekarang. Kita semua Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tak konsekuen. Babul i'rabi al-i'rabu ba'dal i'rab huwa i'rab itu tahriru awakhir kalimi perubahan akhir kalimat li'atilafil awamili karena maknanya adalah perubahan pada akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk pada kalimat tersebut, baik berubahnya secara lafaznya, nahu ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin, atau berubah secara kira-kiranya, nahu ja'a fata, ra'aitu fata, marartu bil fata. tentang bab i'rab. Apa artinya i'rab? Perubahan. I'rab adalah huwa tadhiru awakhiril kalimi ikhtilafil awamili dahilati 'alaiha lafzat al-takdirah. Jadi ada manusia yang galak berubah. Iya, benar. Betul. Ada orang itu berubah, itu disebabkan dua hal. Bisa jadi perubahannya itu secara lafaz, secara lafaznya, secara lafaz, atau takdiran, atau secara kira-kira. Nah, ini kan perubahannya. Sebabnya adalah ikhtilafil awamil dahilati 'alaiha lafzat al-takdirah. I'rab adalah perubahan akhir kalimat. Di akhir kalimat itu kan kadang-kadang berubah. Seperti zaidun di sini contohnya. Ada zaidun bisa jadi zaidan, bisa jadi zaidin. Nah, perubahan akhir kalimat ini namanya i'rab. Ja'a zaidun, pertama menyebutkan zaidun, yang kedua ra'aitu zaidan, yang ketiga marartu bi zaidin. Nah, ini kan berbeda, berubah dari awalnya dun menjadi dan menjadi din. Nah, ini namanya i'rab. Karena apa? Li'tilafil awamil dahilati 'alaiha. Karena berbeda-bedanya amil yang memasuki kalimat tersebut. Misalkan di sini ja'a, karena di sini kalimat fi'il, maka di sini kedudukannya menjadi fa'il. Ra'aitu, ra'a fi'il, itu fa'ilnya, zaidan menjadi maf'ul. Zaidan menjadi maf'ul. Marartu, mara fi'il, itu fa'ilnya, bizaidin. Mengapa bizaidin? Kemasukan huruf j. Nah, ini semua yang mengkontaminasi atau yang menyebabkan perubahan di akhir kalimat, ini semua disebut sebagai amin. Karena di sini jadinya ja'a itu kan kalimat fi'il. Setiap kalimat fi'il pasti harus menyebutkan fa'il. Ro'a, ro'anya sudah kalimat fi'il, tumnya menjadi
fa'ilnya, berarti tinggal menyebutkan Maf'ul. Marortu, maror, fi'il, tunya menjadi fa'il. Zaidin di sini kemasukan huruf jar. Zaidin menjadi majrur, suatu yang dijar. Itu tok. Iya, itu tok. Paham kan? Paham. Insyaallah. Jadi perubahan kalimat di akhir kalimat itu tidak akan mungkin berubah kecuali perubahan itu diawali dari permulaan kalimat. Sama seperti manusia, akhir hayatnya tidak akan pernah menjadi orang yang berubah kecuali perubahan itu diciptakan mulai dari sekarang. Jika kalian kepingin husnul khatimah, ciptakan perubahan dari sekarang. Jika kalian ingin sukses nantinya, ciptakan perubahan dari sekarang. Oke lah, kita semua tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita boleh memulai hari ini untuk merubah masa depan. Itu. Masuk. Karena adanya berbedanya amil, maka akan berubah pula di akhir. Nah, perubahan itu ada dua, ada perubahan secara lafaz, ada perubahan secara takdir atau kira-kira. Nah, perubahan secara lafaz itu seperti zaitun, zaidan, zaidin. Nah, perubahan secara kira-kira itu fata. Iya, fata semua. Tahu artinya fata? Pemuda. Ja'al fata, ro'aitul fata, marartu bil fata. Ja'al fata, pemuda telah datang. Ro'aitul fata, saya melihat pemuda. Marartu bil fata, saya berjalan bersama pemuda. Oh, di sini enggak fatayu, enggak fataya, enggak fatayi. Karena inilah yang disebut dengan perubahan secara kira-kira. Kira-kiranya bagaimana? Kira-kiranya ya ja'al fatayu, ro'aitu fataya, marartu bil fatayi. Itulah kira-kiranya. Ja'al fata, ro'aitul fata, marartu bil fata. Meskipun di sini kedudukannya menjadi fa'il, di sini kedudukannya menjadi maf'ul, di sini kedudukannya menjadi majrur, dijarkan dengan huruf ba, tetap semuanya ini berubah hanya secara kira-kira. Tidak nampak amat, kan cuma kira-kira. Nah, ini namanya adalah isim mu'tal. Isim yang mempunyai akhiran alif layyinah atau wawu atau iya. Setiap kalimat isim yang berakhiran alif layyinah atau wawu atau iya, nah itu dinamakan isim mu'tal. Begitu juga ada fi'il mu'tal. Nah, isim mu'tal ini ada yang isim maf'ul, ada yang isim maksur dan lain sebagainya. Pokoknya inilah, kalau kalian ingin menjadi perubahan di akhir nanti akan menciptakan suatu perubahan, ciptakanlah perubahan mulai dari sekarang. Likhtilafil awamil kanilati alaiha lafdhal mautak biro. Nah, perubahan itu bisa jadi secara lafaz, bisa jadi secara kira-kira. Perubahan pada akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk. Amil yang masuk kalimat tersebut. Jadi yang berhak menentukan akhir kalimat atau yang berpotensi memberikan akhir kalimat, perubahan akhir kalimat itu adalah awal kalimat atau amil yang masuk. Ada anak orang kaya, anaknya jadi miskin. Ada orang miskin punya anak, anaknya jadi kaya. Kok bisa begitu? Ya karena berbedanya amil yang masuk. Jika didikan orang tua selalu memberikan semangat potensi yang untuk menjadikan dia berubah di akhirnya nanti menjadi orang yang sukses, itu akan menjadi orang yang sukses. Tapi
biarpun dia kaya, tapi didikannya, mentalnya, mindset orang miskin, ya dia bisa jadi orang miskin. Nah, maka dari itu belajar dari sekarang untuk mempunyai jiwa yang besar. Nanti ciptakan perubahan yang besar untuk anak turun kita. Itulah yang kita harapkan. Orang tua kamu mungkin tidak mondok, tapi dengan orang tua kamu menjadi seorang amil, orang yang beramal, akhirnya kamu dipondokkan. Jadilah kamu seorang santri yang mondok. Nah, harapan orang tua yang nanti akan menciptakan perubahan sebagaimana tidak berubahnya orang tua zaman dulu. Orang tua menjadi seorang tua yang seperti sekarang karena dulu tidak mondok. Harapan orang tua, ya kamu sekarang dipondokkan, suatu saat nanti bisa menjadi seorang santri yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Baik perubahannya. Nah, orang itu kadang-kadang sudah banyak melakukan suatu hal, tapi tidak nampak perubahannya. Itu berubah, sesungguhnya berubah. Cuma perubahannya adalah secara kira-kira. Sudah dipondokkan macam gue, tidak? Sudah dipondok nyantri bertahun-tahun, tidak berubah sikapnya. Itu kan secara penilaian orang lain. Adapun secara dia, itu sudah berubah sebenarnya. Dulu di rumah adalah maksiat dan lain sebagainya, pacaran dan lain sebagainya. Dengan mondok dia kan minimal sudah waktu yang digunakan untuk mondok, dia tidak menggunakan waktu tersebut digunakan untuk maksiat yang sebagaimana biasanya. Kan itu namanya juga perubahan. Cuma mungkin secara kira-kira, tidak secara tidak secara langsung jelas nyata dia berubah. Jadi tidak apa nggak berubah secara langsung, itu tidak apa. Mondok, terus balik baru mondok setahun langsung balik ke rumah jadi imam sholat Jumat. Wah itu kan khutbah langsung ceramah baru setahun tak ceramah, gitu kan malah perlu. Ya baik kalau memang baik ya. Tapi kalau kayak gitu ya itu terlalu agak mengerikan. Artinya semua perubahan itu usahakan perubahan yang baik dengan diawali dengan amal yang baik. Dengan perubahan ciptakan, ambil kamu berperilaku untuk beramal untuk diri sendiri dengan amal-amal yang baik. Insya Allah nanti akan menjadikan kamu perubahan yang baik. Paham semuanya? Paham nggak ya? Bisa ada paham? Perubahan ada dua, secara lafaz, secara kira-kira. Sebabnya apa? Sebabnya adalah lihilafil apapun, berbeda-bedanya amal dan masuk. Beda amal, beda level. Kamu ingin menjadi orang yang level tinggi, ya kamu amalnya harus tinggi. Ingin jadi apa? Yang didasari dengan amalnya itu apa? Kamu beramal. Ingin jadi orang masuk surga, ya ciptakan dari sekarang beramallah sebagaimana amalnya orang-orang yang masuk surga. Beramal baik, amal soleh dan lain sebagainya. Secara lafaz jangan Zainun. Ra'aitu Zaidan. Marartu Zaidin. Yang secara kira-kira ja'al Ra'aitu Marartu kira-kiranya ja'al Ra'aitu Marartu itu kira-kiranya. Jadi kalau kira-kira itu tidak perlu disebutkan, itu tidak apa-apa. Kan cuma kira-kira. Yang perlu kita sebutkan adalah sesuatu yang sudah terjadi atau adanya buktinya nyata. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Aku pula garing. Buat tangan. Yang belakang. Woi. Kamu nih.